Sebab kalau ada rakyatnya yang berzina, jangan dikira bupati tidak dapat dosa. Jangan dikira wali kota nggak dapat dosa. Jangan dikira gubernur nggak dapat dosa. Dapat dosanya. Karena tanggung jawab kita bukan hanya memimpin secara negara saja, tapi yang kita pimpinkan manusia, rakyat. Betul tidak? Jadi ini menjadi pemikiran kita, bagaimana rakyat itu selamat dari kemusyrikan. Betul? Jangan sampai ada rakyat kita tidak sholat. Jangan sampai ada rakyat kita menyembah berhala, menyembah dukun, menyembah batu. Jangan sampai. Maka hebat sekali doanya Ibrahim itu. Dan Al-Quran juga mengatakan, apa kata Allah? Wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidulmin wa ahluha muslihun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menghancurkan suatu negara, suatu negeri. Tidak mungkin negara itu hancur. Wa ahluha muslihun, kalau di negara itu masih ada orang-orang yang muslih. Muslih. Muslih itu beda dengan soleh. Secara bahasa artinya sama-sama baik, tapi dalam terapannya antara soleh dengan muslih itu beda. Bedanya apa Ustadz? Bedanya kalau soleh artinya baik. Baik hanya buat diri dia. Dia sholat disiplin, dia puasa, dia berhaji, dia berzakat, dia umrah. Itu namanya soleh. Gak mengganggu orang lain, gak merugikan orang lain. Itu namanya soleh. Tapi hanya buat dirinya. Tapi kalau muslih, dia baik untuk dirinya, tapi dia juga berusaha memperbaiki orang lain. Mana lebih hebat, soleh atau muslih? Mana lebih hebat, soleh atau muslih? Lebih hebat muslih. Kalau soleh cuma baik buat dirinya saja, dia nggak peduli sama orang lain. Tapi kalau muslih, dia baik, dia laksanakan kewajiban-kewajiban dia, tapi dia juga risau melihat keadaan orang lain, tetangganya, saudaranya, umatnya. Dia ingin merubah, memperbaiki orang itu, dia dakwahi orang itu. Maka soleh lebih rendah daripada muslih. Rasul dulu, Bu, Pak, menjadi muslih itu memang berat, nggak gampang. Jadi soleh gampang, gampang jadi orang soleh. Tapi pribadi muslih itu nggak gampang. Cobaannya, rintangannya berat. Lihat Rasul, Bu, Nabi Muhammad kita dari umur 0 sampai 40 tahun dia masih menjadi pribadi yang soleh. Pribadi yang soleh. Belum ada perintah, dia belum diangkat menjadi Rasul, belum diangkat menjadi Nabi sampai 40 tahun, betul? Dia pribadinya pribadi soleh, baik. Nabi di Mekah waktu itu tidak ada musuh, tidak ada musuh, semua suka dengan Nabi. Kenapa? Nabi akhlaknya Masya Allah, mulai dari lahir kecil, akhlaknya mulia, dia dikasih gelar Al-Amin, itu sebelum menjadi Nabi. Orang yang terpercaya, orang yang jujur. Pokoknya waktu masih soleh, tidak ada musuh Nabi. Wah, semua orang suka. Tapi begitu umur 40 tahun, diangkat menjadi Rasul, tiba-tiba musuhnya banyak. Tiba-tiba musuhnya banyak. Kenapa? Karena begitu Nabi diangkat menjadi Rasul, ada perintah untuk memperbaiki keadaan umatnya, moral umatnya, akidah umatnya. Sejak itu musuh Nabi menjadi banyak. Menjadi banyak musuhnya. Waktu soleh gak punya musuh dia. Semua orang respect, semua orang tertarik. Karena dia tidak pernah usil dengan orang lain, gak pernah merubah orang lain. Betul tidak? Tapi begitu menjadi pribadi muslim, menjadi saleh Rasul, fasda bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin, ya ayyuhal muzammil,
Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, bangun kau, beri peringatan umatmu. Oh, begitu ada perintah untuk berdakwah. Sejak itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda. Sudah ada Abu Janda belum? Sudah ada Abu Janda waktu itu? Langsung marah-marah kepada Nabi. Oh, rupanya Pak Wali anggo jadi soleh itu tidak punya musuh dia. Waktu Pak Wali belum jadi wali kota, tidak ada musuhnya itu. Begitu jadi wali kota, saya yakin pasti merasakan Pak Wali, pasti banyak musuhnya. Betul? Kenapa? Begitu punya jadi wali kota, dia punya visi membangun rakyatnya, merubah rakyat. Kadang-kadang ada orang tak suka, padahal baik. Betul tidak? Ada orang usil, betul tidak? Anda ada tikosi wali kota ini dengan macam-macam lah komentar orang. Padahal itu yang paling baik, betul tidak? Kenapa? Karena berubah jadi muslim. Bukan lagi untuk pribadinya, tapi untuk rakyat. Banyak rintangan. Maka ayat tadi, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun, bukan wa ahluha salihun. Banyak dai, banyak mubalik, banyak ulama, banyak kiai, banyak para stakeholder yang ingin memperbaiki umat ini. Itu yang dijamin. Yang dijamin kalau banyak yang muslih. Betul tidak? Kenapa? Dia selalu di pikirannya bagaimana memperbaiki rakyat saya ini, bagaimana memperbaiki umat saya, bagaimana supaya umat saya ini sholat, bagaimana supaya umat saya ini jadi orang yang takwa kepada Allah. Terus, oh, saya harus perbaikilah masjidnya mereka. Kayaknya yang bikin masyarakat malas-malas ke masjid. Mestinya pula lantai tanah pula masjidnya, tempat wudu pun tak ada. Betul tidak? Coba kalau bikin masjidnya pakai begini, pakai karpet, orang jadi nafsu datang ke masjid. Betul nggak? Ada pula imamnya yang habis 30 juz, diutus jadi imam, sedap banyak orang mendengarnya. Betul tidak? Oh, begitu rupanya. Kalau negara sudah hadir di situ menyelamatkan umat dari kemusyrikan itu, betul? Maka Pak Wali, saya selalu bilang, maka kalau wali kota, bupati, gubernur berdakwah, satu hari saja wali kota berdakwah, saya jamin, omongan saya pertanggungjawabkan, saya berani menjamin, satu hari wali kota berdakwah lebih hebat dari dakwahnya kiai ustadz 30 tahun. Pak Imam dakwah 30 tahun kalah dengan Pak Wali sehari. Loh, gimana logikanya ustadz? Lihat Habib Rizik. Tahu Habib Rizik? Dulu tiap tahun itu demo minta menutup tempat pelacuran, tempat narkoba, tempat minuman keras di Jakarta itu ada tempat tuh. Demo terus, tutup, gak tutup. Puluhan tahun gak tutup itu. Ditutup selama Ramadan sebentar, besok buka lagi besok Ramadan. Pak, Bu, begitu Anies Baswedan jadi gubernur, dipanggil Satpol PP. Satpol kan? Tuh, tempat kemaksiatan yang sono, saya minta tolong dicabut izinnya, tutup. Main tunjuk, udah sampai 1 hari itu. Berapa menit aja. Satpol PP itu amankan tuh, tutup sampai sekarang. Yang 30 tahun Kiai Habib tidak ada apa-apanya. Tapi kalau pemerintah yang berdakwah sehari, semenit, oh hasilnya terasa. Betul? Kasih tepuk tangan dong Pak Wali. Jadi itulah bedanya pemimpin formal itu. Punya target menyelamatkan rakyatnya dari kemusyrikan itu. 1 hari berdakwah itu hebat Pak Wali. Itu jalan masuk surga langsung itu. Paling enak jadi wali kota itu. Cepat masuk surga. Paling enak. Tidak usah Pak Wali pergi ke pelosok sana, tidak usah. Panggil aja Ustadz Gunawan atau Ustadz Irsal tuh panggil. Nih Ustadz tolong antum. Kayaknya dapat laporan saya itu di sana itu banyak warga kita tak sembahyang itu. Tak ngerti mereka bagaimana mandi junub pun tak tahu dia. Tolong Ustadz ke sana. Nih dari kita bikin Pak,
Kabak Kesra nih buat anggaran ini, ajukan ke DPRD nih, bikin anggaran khusus untuk menyelamatkan umat dari kemusyrikan. Oh mantap tuh, betul tidak? Itulah yang diminta siapa tadi? Siapa yang diminta itu? Nabi Ibrahim. Kira-kira kalau doanya Ibrahim itu dipraktekkan sekarang oleh pemimpin kita, sukses enggak? Sepanjang zaman akan dikenang Pak Delimunte itu wali kota mantap. Sekian puluh tahun orang datang, isodo sepanjang zaman wali kota di Sedempun paling beteng dirasamu. Oh engkau dengan Pak Delimunte do. Dikenang orang itu, betul tidak? Dikenang orang itu. Kenapa? Orientasinya menyelamatkan umat dari kemusyrikan, betul? Menyelamatkan umat dari kebodohan, betul? Maka saya kalau di Jakarta itu bilang, masjid kalau laporan keuangan hari Jumat, bapak-bapak, saudara-saudara, sebelum khutbah saya dengar tuh laporan kas masjid, laporan kas saldo masjid kita per tanggal sekian, saldo awal Jumat yang lalu sekian ratus juta, pengeluaran selama seminggu sekian, saldo akhir Jumat sekarang sekian ratus juta. Panas telinga saya dengar itu. Begitu saya khutbah, saya sentil itu pengurus. Saya bilang kalau ada pengurus masjid membuat laporan keuangan ratusan juta kas masjidnya, Anda tidak punya visi membangun Islam ini. Anda tidak punya visi membangun agama ini. Anda simpan-simpan uang umat ini buat apa? Sementara di pelosok sana banyak masjid tak jadi sholat Jumat karena tak ada khotibnya. Masjid tak bagus, masjid tak ada tempat wudunya. Antum simpan-simpan uang negara ini, uang umat ini ratusan juta. Orang di sana tidak sholat Jumat. Kemana itu uang? Bagaimana pertanggungjawaban Anda? Maka Bapak Ibu Saudara, di Jogja ada Masjid Joko Karian, setiap Jumat laporan kasnya 0. Kenapa? Karena masjid paling gampang cari uang. Jangan simpan uang umat itu, jangan simpan. Nolkan aja uang itu. Masjid paling gampang cari uang. Dari mana Ustadz? Contoh nih. Setiap minggu terakhir akan gajian karyawan masjid, akan bayar listrik, cukup pengurus berdiri. Bapak-bapak, saudara-saudara, kita punya program menolkan saldo masjid kita. Karena program kita, kami punya anak angkat masjid di daerah-daerah terpencil. Maka dana kami di sini kami salurkan ke masjid-masjid yang membutuhkan. Maka laporan kita selalu, maka bulan ini tagihan listrik kita 10 juta. Bayar karyawan kita 10 juta. Bulan ini kita butuh 20 juta. Bapak-bapak, saudara, silakan nyumbang buat masjid. Hari itu bisa suruh plus langsung itu, betul? Masjid paling gampang cari uang kok. Apa ini tuh simpan-simpan? Kalau itu dilakukan masjid seluruh Indonesia, tak ada lagi masjid yang terlantar di desa-desa itu, betul tidak? Tak ada lagi masjid yang tanpa imam, betul tidak? Tak ada lagi masjid yang tanpa khotib, betul tidak? Inilah yang diminta Ibrahim cuma 2, ternyata yang 2 ini Pak menyentuh semuanya. Pak Wali menyentuh semuanya yang 2 ini. Ini yang paling sentral nih. Buat apa punya uang banyak kalau tak tenang hidup ini, betul tidak? Tak tenang hidup kita, tak ada gunanya. Mati pehitanon meninggalkan warisan, anak pun berantem gara-gara warisan tuh, betul tidak? Tak sejuk hidup kita di kubur sana, anak berantem di dunia, betul tidak? Maka kalau begitu kita punya orientasi adalah untuk membangun bangsa ini, membangun negara kita. Bukan hanya tugas wali kota, tugas kita semua juga harus sama. Kita juga berkontribusi untuk memajukan bangsa dan negara kita, betul? Sehingga negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, yang aman, yang sentosa, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku lihat Islam ini, Bu, mantap Islam kita ini. Maka saya dalam Islam ini mantap rasanya, alhamdulillah. Cuma saya kadang-kadang Pak Uli kecewa saya. Kecewa, bukan kecewa sama Islamnya, kecewa sama umat Islam saya kecewa.
Islam kita ini hebat. Kata Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu agama yang tinggi. Tidak ada agama lain yang bisa meninggi Islam. Cuma orang Islamnya yang tidak tinggi kulihat. Karena kita lari daripada Islam, lari dari konsep kita, betul tidak? Maka suka orang nanya sama saya, Ustaz, kami kadang-kadang iri sama mu'allaf itu. Kalian masuk Islam lebih hebat kalian dari kami Muslim turunan. Kenapa itu, Ustaz? Saya jawab begini, Bapak Ibu kan Muslim turunan, kalau kami kan Muslim tanjakan, saya bilang. Ya, ada Muslim turunan, ada Muslim tanjakan, betul tidak? Apa bedanya Muslim turunan dengan Muslim tanjakan? Bedanya begini. Kira-kira nih, saya ibaratkan mobil. Kalau mobil lagi jalan, kebetulan jalannya menurun, kira-kira yang diinjak rem apa gas? Kalau jalanan turunan, rem apa gas? Mungkin tidak diinjak gas? Gak mungkin, pasti yang diinjak rem. Makanya suka telat ke masjid, suka telat ke majelis taklim, suka telat ke pengajian. Kenapa, Bu? Ngerem terus, gak nyampe-nyampe. Benar nggak? Coba kalau tanjakan, yang diinjak rem apa gas? Rem apa gas? Pasti gas, gaspol. Makanya dia gas, dia cancap, cepat sampai. Saya dulu, Bapak Ibu, begitu masuk Islam, seminggu bisa baca Quran. 3 bulan saya langsung lancar bahasa Arab. Gak percaya tes saya bahasa Arab. Ya, saya 3 bulan sudah lancar bahasa Arab. Maka saya dulu dapat undangan kerajaan Saudi Arabia haji karena mu'allaf lancar bahasa Arab. Alhamdulillah. Kenapa? Gaspol. Apa? Gaspol. Jadi Islam itu hebat, hebat. Maka saya alhamdulillah dakwah kepada orang Kristen, ratusan orang masuk Islam lewat perantaraan saya. Alhamdulillah. Justru pengalaman dakwah saya, Pak Wali, yang sulit mengislamkan orang Islam. Mengislamkan orang Islam itu lebih susah daripada mengislamkan orang Kristen. Kenapa? Karena kita keluar dari konsep agama kita, betul? Maka saya kemarin nangis, Pak, nonton video ada seorang peneliti di Amerika, anak muda umur 20-an tahun. Dia bilang, kita sudah eksperimen ratusan tahun undang-undang demokrasi di Amerika, dia bilang. Hancur, porak-poranda Amerika. Dan Amerika itu pemimpinnya menjadi pendukung kejahatan, genosid di Gaza. Maka sekarang dia bilang, undang-undang yang paling cocok di Amerika itu adalah undang-undang syariah. Kalau saya ngomong begini nanti dikirain saya pasti dituduh teroris saya. Tapi kalau saya mengulas penyampaian anak muda umur 20 tahun peneliti Amerika ini, dia bilang apa? Undang-undang yang paling tepat di Amerika adalah undang-undang syariah Islam. Kenapa? Dia teliti maqasidus syariah. Ternyata undang-undang syariah itu semuanya adalah membela hak-hak asasi manusia, meninggikan derajat manusia. Memang betul ada 5 maqasidus syariah, 5 tujuan syariah itu. Yang pertama, hifzuddin. Syariah itu hadir dalam rangka untuk melindungi agama agar tidak dirusak oleh pengacau. Betul? Agama apa saja dilindungi oleh Islam itu. Agama apa saja. Non-Muslim bukan cuma sekarang ada. Di zaman Nabi ada Katolik, ada Protestan, ada Yahudi, ada ateis. Mereka hidup aman semuanya. Betul? Dilindungi. Hifzun nafs, melindungi jiwa. Coba lihat, Pak, di Indonesia nyawa itu tidak ada artinya, tidak ada harganya nyawa. Tiap hari orang mati sia-sia, betul tidak? Sebulan yang lalu digemparkan dengan berita di Indramayu, 1 keluarga 5 orang dibunuh. Hancur semuanya, nyawa tidak ada harganya. Betul. Di Amerika juga begitu, nyawa tidak ada harganya. Kemarin seorang pendukung Donald Trump namanya Charlie Kirk, dia mati ditembak lagi ceramah di Utah, di kampus. Apa dia bilang? Karena dia
Oh, pendukung Donald Trump yang cinta dengan genocide. Karena dia lihat di Amerika serang lagi bangkit Islam. Apa dia bilang? Amerika, tidak boleh lagi kita mendengar di Amerika azan 5 kali sehari semalam. Karena di Amerika itu, Bu, Pak, ada satu kota namanya Durban di Michigan. Kalau Bapak Ibu pergi ke kota itu, perasaan kita bukan berada di Amerika, tapi berada di Timur Tengah. Kenapa? Kemana-mana kita lihat ibu-ibu pakai jilbab panjang, pakai cadar, bapak-bapak pakai jenggot, pakai jubah. Di mana-mana suasana Islami. Azan 5 waktu terdengar lewat menara, bukan dalam mik lokal saja, sudah menara. Perasaan kita bukan di Amerika, tapi di Timur Tengah. Suasana Islam. Dia bilang, Amerika bukan tempat yang aman. Jangan, tidak ada di Amerika azan 5 waktu sehari malam. Terkabul omongannya, Bu. Amerika tidak boleh kedengaran azan 5 kali. Terkabul permintaannya. Alhamdulillah dia tewas. Gak dengar azan lagi dia sampai kiamat. Alhamdulillah. Terkabul gak permintaan dia? Terkabul. Tewas dia, ditembak di situ, lagi pidato ditembak, tewas. Karena kebangkitan Islam di Amerika nggak bisa dibendung di mana-mana. Ini baru terpilih wali kota New York, Zamroni, terpilih wali kota Muslim, orang Pakistan jadi wali kota di New York. Di Inggris sudah 5 wali kota Muslim. Subhanallah. Dan dengan darah-darah syuhada di Gaza, akibat darah syuhada di Gaza yang sudah puluhan ribu menjadi syuhada, darah mereka diganti Allah dengan ratusan ribu mu'allaf di dunia ini. Takbir. Tiap hari orang masuk Islam di barat itu, berbondong-bondong orang masuk Islam, orang turun ke jalan, Free Palestine, Free Palestine. Itu rata-rata orang Kristen, bahkan orang Yahudi non-Zionis turun ke jalan minta kemerdekaan Palestina. Allahu Akbar. Siapa yang gerakan ini? Allah Subhanahu wa taala. Hikmah, banyak korban syuhada dan korban luka-luka berat dan ringan di sana. Hancur semua rumah mereka, tapi Allah ganti dengan kebangkitan Islam di barat hari ini. Allahu Akbar. Luar biasa. Si anak muda tadi dia bilang, undang-undang syariah paling tepat karena Islamlah satu-satunya agama yang melindungi nyawa. Ada nggak harga manusia di Gaza itu? Anak-anak tahu apa? Wanita tahu apa? Adakah mereka nggak senjata? Tidak. Kenapa mereka dibom sama Zionis laknatullah itu? Salah apa mereka? Biadab itu Zionis, betul tidak? Tiap hari ratusan orang meninggal dunia. Mana kata Barat pejuang hak asasi manusia? Mana? Hanya Islamlah satu-satunya yang memuliakan hak asasi manusia itu, terutama nyawa manusia. Maka Allah katakan, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh satu orang manusia saja, sama seperti telah membunuh seluruh umat manusia. Dibunuh satu sama dengan telah membunuh seluruh manusia. Ada orang tanya, Ustaz, bagaimana logikanya membunuh satu orang kok sama seperti membunuh seluruh manusia? Gak masuk akal ini ayat. Oh begini saudara, pengertiannya membunuh satu manusia sama seperti membunuh seluruh manusia. Begini logikanya. Kau bunuh anak muda, lajang. Pemuda kau bunuh. Pemuda itu kan besok akan nikah. Betul tidak? Kalau dia hidup, dia nikah. Kalau nikah kan dia punya anak. Betul gak? Anaknya 2, 3, 4. Anaknya kan besok nikah lagi, lahir cucu. Cucunya kan kawin lagi, lahir cicit. Cicitnya kan kawin lagi. Berapa generasi yang terbunuh dari satu orang ini? Betul? Begitulah bahasa Quran. Wa man ahyaha faqad ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan satu orang itu, maka sama seperti menghidupkan seluruh umat manusia. Logik itu Al-Quran. Allahu Akbar. Shadaqallah. Itu Islam. Maka hukuman kepada orang yang membunuh itu, kata Allah, yang pantas dikisos.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Hai orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu menegakkan hukum qisas dalam kasus-kasus pembunuhan. Wa katabna fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Sudah berlaku ketetapan hukum, nyawa ganti dengan nyawa, mata hilang ganti dengan mata, hidung hilang ganti dengan hidung, telinga bayar dengan telinga, gigi bayar dengan gigi, luka-luka pun ada tebusannya. Itulah keadilan, betul? Ini yang disuruhkan pemuda tadi demi menghormati hak asasi manusia. Apalagi hibzul nasal. Tujuan syariah itu melindungi apa? Kehormatan keturunan manusia. Maka haram hukumnya dalam Islam berzina, supaya keturunan kita itu bersih. Jangankan berzina, diharamkan Allah, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. Jangankan berzina, mendekati saja haram kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diharamkan oleh Allah hifzul akal, menjaga otak, menjaga akal. Akal ini akal sehat kita dilindungi. Maka tidak boleh minum khamar, tidak boleh mabuk. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Hebat Islam itu, betul. Apalagi hifzul mal, menjaga harta. Apa itu di Jakarta? Menjarah hartanya pejabat, menjarah hartanya menteri, menjarah hartanya wali dewan. Boleh nggak boleh, haram. Karena dalam Islam masalah privasi dilindungi dalam Islam ini, harta pribadi dilindungi dalam Islam. Begitulah kalau kita sudah keluar dari undang-undang Allah, betul? Pasti kacau balaulah negara itu. Tapi kalau kita ngomong begini, dibilang apa? Teroris, betul? Ekstremis, betul? Untungnya yang ngomong ini bukan saya. Yang ngomong ini siapa tadi? Yang ngomong ini peneliti Barat, peneliti Amerika. Saya ada ceramahnya. Jadi saya mengulangi kata-kata dia saja. Dia sudah melakukan penelitian. Karena dimanapun ketika undang-undang Islam diberlakukan di dunia ini, negara yang paling aman adalah di negara yang berlaku undang-undang syariah itu. Hebat ya? Hebat kan? Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, maaf tidak banyak-banyak yang saya berikan. Nanti muak Bapak Ibu. Intinya apa? Saya tidak banyak cerita maulid, karena udah biasa kita dengarkan ceramah maulid. Saya datang untuk memberikan penyegaran, memberikan kontribusi pemikiran. Berangkat dari doa Ibrahim tadi, dua ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita berbangsa bernegara. Insya Allah negara kita aman sentosa dan rakyatnya adalah rakyat yang soleh. Kenapa? Karena diperbanyak muslihun, orang-orang yang merubah masyarakat. Betul? Perbanyak penyuluh-penyuluh agama, terjunkan mereka ke lapangan, selamatkan rakyat kita daripada kemusyrikan, dari kebodohan. Dirikan di sana tempat-tempat pimpinan umat, insya Allah. Dengan demikian kita menjadi ahlul jannah, insya Allah. Ini saja, Uma-uma, terima kasih madah. Asa dong saving energi sautik. Arana non siang ceramah depek dia. Unang ukan dasun sesude. Sompat ukan dasun sesude tekapar don kan? Ah, bagi-bagi waktu insya Allah. Ceramah bukan karena banyaknya menjadi baik, tapi karena baiknya lah insya Allah menjadi banyak. Apapun yang kita bicarakan di sini, semua berpulang kepada kita. Idza asbahta fala tantadiril masa, wa idza amsayta fala tantadiril sabah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, apabila kamu berada di waktu pagi hari, kamu mendapatkan pencerahan seperti ini, lalu kamu punya pikiran, punya niat untuk beramal, jangan tunda amal itu sampai nanti sore. Dan kalau kamu berada di waktu sore, mendapatkan pencerahan seperti ini, lalu kamu berniat untuk melakukan kebaikan, jangan tunda lagi sampai besok pagi. Segeralah kita beramal, insya Allah, mumpung kita diberikan kehidupan oleh Allah. Karena Allah mengatakan, fa amma man thaqulat
mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Orang yang masuk surga itu ternyata dalam Quran bukan orang yang tidak berdosa. Orang yang masuk surga Pak bukan orang yang tidak berdosa. Sebab tidak ada Bani Adam yang tidak berdosa. Kullu Bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua Bani Adam itu berdosa kata Nabi, dan sebaik-baik pendosa itu adalah orang yang taubat. Oh kalau begitu penghuni surga bukan orang yang tidak berdosa. Tapi kata Allah dalam Quran, penghuni surga itu fa amma man thaqulat mawazinuhu. Adapun orang-orang yang berat timbangan amalnya, berat timbangan pahalanya nanti di akhirat, ketika dihisab timbangan amalnya lebih berat daripada dosanya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka orang itulah nanti yang masuk ke dalam surga yang penuh dengan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, orang yang ringan timbangan amalnya, lebih berat dosanya daripada pahalanya, fa ummuhu hawiyah, maka pasti tempat dia besok di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang paling panas kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Bapak Ibu, tugas kita sekarang memperberat timbangan amal kita, berlomba-lomba kita memperberat timbangan pahala kita, sebab kita ini pendosa, betul? Tapi kita berusaha untuk memperberat, karena kata Allah, innal hasanati yudhibannas sayyiat, sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu yang lalu kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih kepada Pak Wali, para semua pimpinan kita di daerah ini. Terima kasih ibu-ibu, terima kasih BKM Masjid, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan dakwah kita pada hari ini memberikan athar, memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan kita, sehingga kita besok lebih baik daripada hari ini, dan hari ini kita bertekad lebih baik daripada yang kemarin. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah kita berjumpa 30 tahun mendatang lagi. Tolong Pak Wali diagendakan, saya beritahu sama wali kota berikutnya, diagendakan Ustaz Nababan per 30 tahun sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال